Jujur aja banyak orang pingin bikin YouTube tapi batal. Bukan karena idenya nggak ada, tapi karena satu hal. Mereka nggak pede muncul di kamera. Padahal ada satu rahasia yang bisa bikin kamu tetap bikin channel sukses tanpa harus nunjukin wajah sama sekali. Gimana caranya? Kita bongkar bareng sekarang. Bayangin, kamu punya ide konten bagus tapi begitu buka kamera, rasanya kaku, canggung, atau malah nggak pede sama penampilan. Akhirnya konten nggak jadi. Padahal di balik layar YouTube, ada banyak channel besar yang justru nggak pernah nunjukin wajah mereka. Rahasia bikin YouTube tanpa wajah itu sederhana. Fokus ke value, bukan ke wajah. Orang nonton YouTube karena ceritanya, informasinya, atau hiburannya. Bukan karena wajah kamu ada di kamera. Analogi kayak radio zaman dulu. Orang betah dengerin berjam-jam walau nggak pernah lihat penyiar. Karena yang penting adalah suara ditambah cerita. Kalau kamu nggak mau nunjukin muka, coba 3 gaya ini. 1. Screen recording. Cocok buat tutorial, gaming, atau review. Cuma rekam layar ditambah suara. 2. Footage ditambah voice over. Pakai stock footage, rekaman sendiri, atau AI footage. Suaranya bisa kamu isi sendiri. Atau pakai voice AI kalau masih malu. 3. Animasi dan slideshow bisa pakai Canva, PowerPoint, atau software animasi simpel. Channel edukasi dan motivasi banyak yang pakai cara ini. Coba lihat channel-channel kayak Kurs Jesaging, animasi edukasi, Lovey Girl, musik tambah visual looping, atau bahkan channel cerita horor yang cuma pakai voice over. Mereka nggak butuh wajah, tapi jutaan orang tetap nonton. Jadi inget ya, jangan biarin rasa nggak pede di kamera bikin kamu berhenti. YouTube itu soal value bukan soal wajah. Mulai aja dari sekarang. Rekam layar, cari footage, atau bikin animasi. Satu-satunya yang kamu butuh cuma kemauan buat mulai. Kalau kamu mau tips lebih detail soal cara produksi tanpa wajah, klik tombol subscribe karena di video berikutnya gue akan kasih tutorial step by step. Bayangin gini, kamu udah begadang semalaman, rekam video, edit sampai mata panda, upload dengan penuh semangat. Harapannya, views naik, komentar ramai, channel mulai dikenal. Tapi pas besoknya dicek hasilnya cuma puluhan views, komentar nihil. Rasanya pasti nyesek. Kalau itu terjadi, jangan buru-buru nyalahin algoritma YouTube. Karena seringkali masalahnya bukan di YouTube, tapi di kita sendiri. Nah, di video ini saya bakal bongkar 3 kesalahan fatal yang bikin channel pemula susah banget berkembang. Dan mungkin, tanpa sadar, kamu juga lagi ngelakuin hal ini. Kesalahan pertama, judul dan thumbnail asal-asalan. Banyak pemula mikir yang penting upload dulu. Padahal, di YouTube, judul dan thumbnail itu kayak pintu depan rumah. Kalau pintunya jelek, catnya kusam. Siapa yang mau masuk? Bayangin ada 2 video tentang hal yang sama. Judul pertama, cara edit video di HP. Judul kedua, edit video keren di HP dalam 5 menit. Kira-kira kamu klik yang mana? Jelas yang kedua lebih menarik. Begitu juga thumbnail. Kalau cuma screenshot gelap atau teks kecil yang nggak terbaca, orang nggak akan peduli. Tapi, kalau warnanya kontras, ada ekspresi wajah, dan teks singkat yang bikin penasaran orang otomatis lebih tertarik. Saya sering bilang, konten bagus tanpa thumbnail bagus itu kayak punya restoran enak, tapi papan namanya gak kelihatan. Orang gak bakal mampir. Jadi jangan anggap remeh bagian ini. Kesalahan kedua, video tanpa struktur. Pernah gak nonton video yang dari awal udah muter-muter, ngomong ngalor ngidul, dan akhirnya kamu cabut dalam 30 detik? Nah, jangan sampai video kamu kayak gitu. Penonton itu gampang bosan. Kalau dalam beberapa detik pertama mereka gak paham ini video tentang apa, ya sudah clickbait, cari video lain. Dan kalau retention drop, YouTube bakal mikir, oh video ini nggak menarik. Akhirnya jarang direkomendasikan. Solusinya, bikin kerangka sederhana. Misalnya, buka dengan hook yang bikin penasaran. Lanjut ke isi dengan step by step jelas. Tutup dengan ringkasan tambah call to action. Channel besar kayak MrBeast pun selalu pakai struktur. Hook dulu, kasih tantangan, kasih konflik, lalu kasih hadiah di ending. Semua itu biar penonton betah sampai akhir. Ingat, di YouTube bukan soal siapa yang paling pintar ngomong, tapi siapa yang paling bisa bikin penonton nonton lama. Kesalahan ketiga, gak ngerti siapa target penontonnya. Banyak channel pemula isinya campur aduk. Hari ini review makanan, besok tips gadget, lusa reaction drama Korea. Itu sama aja kayak buka warung yang jual pulsa, gorengan, dan spare part motor sekaligus. Membingungkan kan?
Kalau kamu aja gak jelas channel ini buat siapa, gimana YouTube mau rekomendasiin videonya? Makanya penting banget tentuin niche. Fokus ke satu tema yang kamu suka atau kuasai. Dan jangan cuma mikir targetnya orang banyak. Itu terlalu luas. Lebih bagus bayangin satu orang spesifik. Misalnya, mahasiswa yang baru mulai bikin YouTube atau ibu rumah tangga yang cari resep simpel. Kalau kamu bisa bikin video seolah-olah ngobrol sama dia, kontenmu bakal jauh lebih kuat. Jadi, kalau channel kamu masih sepi, coba cek lagi. Apakah kamu masih bikin judul dan thumbnail asal-asalan? Apakah videomu nggak punya struktur jelas? Atau jangan-jangan kamu bahkan nggak tahu siapa target penontonmu? Perbaiki 3 hal ini dan saya jamin kamu bakal mulai lihat perbedaan di pertumbuhan channelmu. Dan kalau kamu pengen tahu cara bikin thumbnail yang clickable, bahkan kalau kamu nggak jago desain, pastikan nonton video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar gak ketinggalan tips YouTube buat pemula. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bayangin kamu punya warung bakso. Enak banget, orang datang, makan, puas. Tapi habis itu, mereka langsung pulang tanpa tahu kamu juga jual es teh manis segar di sampingnya. Rugi kan? Nah, YouTube channel kamu sama aja. Banyak kreator pemula bikin video bagus, tapi lupa satu hal kecil. Settingan yang bisa bikin penonton nonton video lain di channel kamu. Dan itu adalah end screen. End screen itu kayak pelayan restoran yang bilang, mau coba menu spesial kami juga. Hasilnya, orang nggak cuma makan sekali, tapi balik lagi dan lagi. YouTube sebenarnya kasih sinyal ke kita. Algoritma suka channel yang bikin orang betah lebih lama. Jadi kalau video kamu berakhir tanpa arahan ke video lain, penonton bisa kabur ke channel orang lain. Tapi kalau kamu pancing dengan end screen yang relevan, mereka bisa langsung klik dan stay di channelmu. Settingnya gampang banget. Di YouTube Studio, pas upload video scroll ke bawah, ada bagian end screen. Kamu bisa pilih rekomendasikan video terbaru, video yang paling cocok, atau tentuin sendiri. Pro tip, pilih video yang nyambung dengan topik sebelumnya. Misalnya kamu bikin video tentang cara bikin thumbnail, arahkan ke video lain seperti judul clickbait yang aman. Itu bikin penonton merasa, oh, ini pas banget buat aku. Yang menarik, satu klik di end screen bisa jadi efek domino. Penonton nonton satu video, lanjut kedua, 3, bahkan bisa binge watch channel kamu. Semakin lama mereka stay, semakin besar peluang mereka klik tombol subscribe. Ini ibarat toko kecil yang tadinya sepi, tiba-tiba ramai, karena setiap pelanggan dikenalin ke produk lain. Jadi ingat ya, satu settingan kecil ini bisa jadi game changer. Jangan biarkan video kamu berakhir hampa. Pasang end screen, arahkan penonton, dan biarkan mereka tersedot makin dalam ke dunia channel kamu. Kalau kamu mau tahu strategi lain biar channelmu makin kenceng, jangan lupa klik subscribe, karena di video selanjutnya, kita akan bahas rahasia thumbnail viral yang jarang orang bongkar. Halo semua, jumpa lagi. Nah, kali ini saya sengaja bikin konten lagi yang pakai kamera ya, karena ada update penting buat kalian semua para konten kreator, terutama YouTuber pemula. Beberapa waktu lalu saya baca di X ya, di Twitter, ada salah seorang YouTuber di luar yang ngasih tahu bahwa ada satu settingan yang penting banget yang selama ini kelewat gitu. Apalagi untuk channel-channel baru gitu. Tonton sampai habis, rugi kalian kalau nggak nonton. Nah, YouTuber Amerika ini menyarankan begitu kita selesai upload video nih, ya, begitu prosesnya selesai, processingnya selesai, ya, kan di YouTube Studio kan kelihatan processingnya selesai, jangan langsung di set public, tapi set dulu aja sebagai private atau unlisted. Loh, kenapa? Nah, YouTuber ini punya alasan, ya. Kalau kita biarkan video yang baru kita upload itu ngendon dulu sebagai private atau unlisted, ya, selama 24 jam atau 48 jam, 1 atau 2 hari, itu akan memberikan waktu ke algoritma YouTube untuk menganalisa video kita. Apakah melanggar hak cipta, mungkin musiknya, atau footage-nya, atau videonya. Jangan sampai ada masalah baru kita upload, ternyata kena copyright claim, ya itu berpengaruh lah terhadap rekomendasi YouTube kan.
Ya, jadi mungkin dari sisi ini ada benarnya. Jadi ada waktu. Karena kadang-kadang ya sistem pengecek copyright di YouTube tuh tidak selalu akurat. Nah, kadang-kadang pemilik copyright bisa ngeceknya secara manual. Nah, dengan kita ngeset sebagai private dan unlisted selama 24 atau 48 jam, memungkinkan algoritma menganalisa dan mengindeks konten kita, dianalisa nih, ini apa nih video kita gitu. Apa artinya ini? Kalau algoritma YouTube punya waktu untuk mengindeks, untuk menganalisa, jadi algoritma YouTube itu bisa memahami video kita ini tentang apa. Kan kita channel baru nih, ya, belum ada history, belum ada riwayat dari video-video sebelumnya, belum juga ada riwayat dari penonton kita tuh siapa aja. Nah, settingan yang seperti ini untuk mencegah namanya shadow ban. Shadow ban itu pemblokiran bayangan. Nah, dengan punya waktu menganalisa 24 atau 48 jam karena ditaruh dalam settingan private atau unlisted, sehingga algoritma YouTube tuh bisa merekomendasi ya video kita itu ke orang yang tepat, ke penonton yang tepat. Saya sendiri kan secara personal ini penasaran ya, karena awalnya seperti kita tahu settingan publik ya jelas langsung publikasi. Nah, selama ini kalau private itu kita gunakan kalau kita butuh waktu untuk mendapat approval dari klien, dari teman yang minta tolong. Settingan private hanya bisa ditonton oleh penonton yang kita invite, yang kita undang. Biasanya pasti lewat email Gmail. Nah, kalau unlisted, siapapun yang mendapat URL atau link unlisted bisa nonton. Ya, cuma unlisted nggak bisa diindeks oleh YouTube. Nggak bakalan nongol di hasil pencarian, nggak bakalan nongol di discovery, nggak bakalan nongol di homepage para penonton YouTube. Nah, selama ini kan yang kita tahu kan itu tuh. Nah, ternyata ini ada semacam celah untuk channel baru ya. Ini istilahnya, ini kayak YouTube Studio Hack ya, hacking gitu ya. Karena agak sedikit masuk akal kalau menurut saya. So kadang-kadang kalau kita upload ke YouTube kan, di situ ada tertulis waktu upload tidak menentukan efek dalam jangka panjang. Nah, itu artinya ngapain juga kita buru-buru, apalagi kita channel baru, di mana YouTube masih kurang bahan, kurang data mengenai video kita, mengenai channel kita. Yang beberapa waktu lalu saya dapatkan ini, lalu saya coba di salah satu channel baru saya namanya Kronika Peristiwa. Itu channel tentang ya fenomena alam lah. Saya coba upload, saya taruh dengan private, saya nggak pakai unlisted, private, ada yang 24 jam, ada yang 48 jam, ada yang sama sekali nggak. Nah, kalau yang nggak, begitu selesai processing langsung saya publish. Kalau 5 jam, 6 jam setelah dipublish itu paling view-nya 10 atau 15 ya. Nah, sementara video yang saya setting private 24 jam sama 48 jam, dua-duanya saya bedain. Setelah 24 jam nih, saya switch ke public, 5 jam itu 200-an gitu, 300-an ya. Nah, sementara yang ditaruh di 48 jam itu agak lebih cepat. Malah kalau sejam pertama tuh udah kelihatan 50 gitu. Ya nggak gede aman, tapi udah mulai kelihatan. Nah, kalau dari kasus ini yang saya coba udah terbukti ya. Namun demikian, nah siapa tahu kebetulan aja hasilnya begini gitu loh. Misalnya konten yang saya set private 24 jam sama 48 jam itu lebih bagus, lebih menarik dari konten yang saya langsung share publik. Nah, kita nggak pernah tahu kan. Tapi saya masih mau coba-coba lagi di konten berikutnya. Nanti saya akan update di kolom komentar di video ini. Tapi kalau kalian mau nyoba, tolong ya, cobain deh kalau ada mau upload. Setelah selesai upload nih kan processingnya selesai, coba setting di private 24 jam dan 48 jam. Lalu perhatikan dalam sehari bagaimana perkembangannya, 2 hari, 3 hari terserah ya. Kalau kalian tidak keberatan, tolong update di video ini di tempat komen ya. Jadi kita sebagai YouTuber pemula, siapa tahu settingan ini berpengaruh gitu, ya kan? Ya masuk akal.
Kalau impression atau tayangan kita udah rendah di awal karena rekomendasi YouTube yang memang sedikit, udah pasti view-nya lebih kecil lagi, ya. Nah, yuk kita coba ya. Jangan lupa komen ya, bagi pengalaman. Siapa tahu itu membantu kita para YouTuber pemula ini. Semoga ada manfaatnya. Salam. Nah, jika channel kita kena hak cipta, apakah itu copyright claim atau klaim hak cipta atau copyright strike alias pelanggaran hak cipta, yang manapun, langkah pertama yang harus dilakukan adalah jangan dihapus. Jumpa lagi di Budi Putra channel YouTube tutorial buat pemula. Banyak teman-teman yang saya baca agak kewalahan, pusing dengan urusan hak cipta. Kadang-kadang karena langkah yang salah jadi urusannya jadi tambah ruwet. Sebenarnya masalah hak cipta ini tidak terlalu rumit, asal kita mau mendalami lah, kita baca-baca aturan yang ada di YouTube. Nah, itu bisa terselesaikan dengan baik. Ada beberapa langkah. Namun bagi yang belum sempat mempelajari hal ini secara lebih dalam, saya mungkin bisa berbagi lah. Jadi ada dua jenis masalah hak cipta yang ada di YouTube. Ya, pertama namanya copyright claim. Yang kedua, copyright strike. Ya, copyright claim ini adalah orang ngeklaim karena kontennya kita pakai di video kita, apakah musik atau video, sebagian gitu. Jadi dia klaim kalau channel kita sudah monetisasi, duitnya akan buat dia dikasih sama YouTube. Atau juga pada kasus tertentu berbagi gitu, ya. Nah, yang kedua, copyright strike atau pelanggaran hak cipta. Dibanding yang copyright claim, copyright strike jauh lebih berat, ya. Karena video kita di take down oleh yang punya hak cipta. Copyright strike atau pelanggaran hak cipta itu punya efek kepada status channel kita. Artinya channel kita dapat rapor merah nih, gitu, ya. Nah, jadi copyright claim lebih ringan, copyright strike lebih berat. Karena ini menyangkut nasib channel. 3 kali berturut-turut kena copyright strike atau pelanggaran hak cipta, dalam 3 bulan, channel kita ditutup selamanya. Nggak ada ampun. Ya. Kalau kita tidak bisa melakukan langkah-langkah yang mencari solusinya gitu. Tapi kalau kena copyright claim, itu nggak berpengaruh terhadap channel kita. Mau 10 kena copyright claim pun nggak ada masalah. Ya. Cuma duitnya aja yang diambil. Nah, tapi kalau kita hapus gimana? Kita kehilangan view, kita kehilangan watch time, ya. Padahal ada langkah yang bisa dilakukan. Nah, saya akan jelasin satu-satu. Yang paling banyak terjadi itu memang channel-channel ini mengalami copyright claim atau klaim hak cipta yang lebih ringan tadi ya. Nah, begitu kejadian channel kita dapat notif bahwa pemegang hak cipta mengklaim sebagian dari konten kita, mungkin background, musik, atau footage, video, yang pertama dilakukan adalah jangan pernah dihapus. Biarin aja sambil memikirkan atau menempuh langkah-langkah berikutnya. So, rugi besar sebenarnya kalau kita kena copyright claim terus kita hapus. Karena ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Apa saja? Nah, kita masuk ke YouTube Studio, masuk ke konten. Nah, nanti itu kan akan kelihatan tuh ada copyright di sini nih. Ya. The owner allows the content to be used on YouTube. Tapi mereka mengizinkan kita menggunakannya di YouTube kita gitu. Cuma copyright-nya diklaim. Kalau sudah monet, duitnya diarahkan ke dia. Ya belum monet, nongol status ini aja. Tapi coba klik see detail. Jadi channel kita tidak kena efek ya. Video tetap nyala. Status channel kita juga tidak ada masalah. Visibility, semua orang bisa nonton, nggak dibatasi. Yang diklaim yang mana aja. Nah, dalam contoh ini ada lagu yang kepakai pada menit 13.52 sampai 14.31. Ada beberapa solusi ini. Klik, ada beberapa pilihan. Ada namanya trim out segment, ada replace song atau mute song, dan dispute. Maksudnya trim out segment adalah bagian video kita yang mengandung copyright itu, ada musik di menit-menit sekian itu, mau kita potong aja. Trim out namanya.
Nah, ini kalau kita klik ini akan nongol fasilitasnya oleh YouTube. Kita tinggal klik, udah kepotong tuh bagian itu. Ya. Yang kedua, replay song. Kita ganti, kita tuker, kita ganti lagunya dengan lagu yang disediain oleh YouTube. Dengan lagu yang disediain oleh YouTube. Nah, kalau ini diklik, nanti YouTube akan nyediain lagu-lagu yang aman. Oke. Yang ketiga, mute song. Kita mute, kita bisukan aja. Ya, kita bisukan. Nah, klik ini akan nongol fasilitasnya, akan fiturnya, satu klik aja udah mute. Dia begitu lagunya. Jadi ketika yang dipersoalkan itu sudah dipotong, atau diganti sama lagu yang lain, atau dibisukan, urusan selesai kan? Ya video kita tetap nyala, monetisasinya balik lagi ke kita, duitnya balik lagi ke kita kalau kalau kita sudah monet, ya. Kalau belum ya status copyright claim-nya hilang. Nah, atau kita merasa itu bukan punya orang, kita boleh nih dispute, banding namanya. Ya, klik dispute. Kalau memang itu rasanya kita yang bikin lagunya gitu. Tapi kan jarang terjadi kan ya. Nah, ini langkah ini aja, jadi ngapain dihapus copyright claim? Kan ada langkahnya. Ya, bisa dipotong, trim out segment namanya. Bisa diganti, replace song, dibisukan mute song. Selesai. Ada fasilitas semuanya, klik, beres. Nah, biasanya kalau trim out atau replace itu akan butuh waktu 1-2 jam. Ya, udah selesai nanti itu akan notif. Jadi ngapain dihapus? Kalau dihapus kan kita rugi kan? View-nya hilang, watch time-nya juga hilang kalau yang belum monet, sayang aja gitu. Nah, yang berikutnya adalah copyright strike. Nah, ini dosa yang paling berat ini. Karena pemilik copyright, pemilik hak cipta nggak terima konten yang kita pakai. Dia minta take down ke YouTube, minta dihapus video kita dari YouTube. Dari sisi kita dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta ini biasanya terjadi jika lagu yang kita pakai adalah versi recording label, ya, versi yang resmi. Ya, misalnya nih ada lagu Tiara Andini, lagu Lyodra, lagu Tulus. Yang kita pakai itu versi recording labelnya, resminya. Nah, itu kalau dipakai beberapa detik pun di strike oleh pemilik rekaman atau pemilik musik atau pemilik hak cipta. Kalau yang kita ambil adalah versi live atau versi menyanyi di kondangan, di mall, bukan versi rekaman ya. Itu kita ambil misalnya berapa detik. Biasanya hanya kena copyright claim seperti tadi boleh kita pakai, cuma duit AdSense-nya dikasih sama YouTube atau Google ke pemilik yang mengklaim tadi. Bagaimana caranya kalau sudah terjadi copyright strike? Akan nongol tuh notifnya di YouTube Studio. Ini ada satu contoh dari salah satu klien saya ya, yang kena copyright strike 3 kali berturut-turut. Akun Anda akan ditutup pada tanggal 23 Oktober 2023. Termasuk channel-channel lain ya, yang menggunakan email yang sama ya, kecuali bisa diselesaikan nih sebelum ini ditutup. Ini kebetulan kalian saya tuh minta tolong ke saya sebelum tanggal 23 ini, 21 atau 20 kalau nggak salah. Ya, kalau setelah itu udah ditutup, channelnya ditutup selamanya, dan channel yang lain yang nggak kena copyright apapun, tapi menggunakan email yang sama ditutup sama YouTube. Bayangin tuh, parah kan? Sebetulnya kalau kita kena copyright strike, yang penting jangan dihapus kayak copyright claim tadi, jangan dihapus. Di sini kan dijelasin nih, deleting the video will not remove the strike. Menghapus video tidak akan menghilangkan status pelanggaran. Ya. Ada 2 yang harus dilakukan, ada 2 langkah yang harus dilakukan begitu kena copyright strike. Apakah 1, atau 2, atau 3, apalagi 3 ya. 3 ini udah ditubir jurang nih, udah mau masuk jurang, ya kan? Nah, di sini yang kita bisa lakukan adalah, if you think your video were incorrectly removed, you can take action before the account termination date to avoid the termination. Ya, jika kita merasa bahwa ini tidak betul gitu, ya, ini ada kesalahan, atau kita bisa menjelaskan prosesnya, YouTube memberikan kesempatan dulu nih, ada 2 langkah, request retraction. Yang kedua, submit counter notification. Request retraction ini artinya kita berusaha menghubungi siapa yang nge-strike
itu pasti ada emailnya. Kalau kita klik request ini, ada emailnya bilang, minta tolong deh dirilis dulu, strike-nya dirilis dulu, dilepas dulu. Kalau udah dirilis, nanti saya akan hapus di channel saya gitu. Dan mohon maaf, ini saya sudah gegabah gitu, coba menggunakan konten tanpa minta izin, ya. Jadi kita minta dia merilis dulu. Kalau dia udah rilis, selesai masalah. Ya, misalnya dari 3 ini nih, satu aja yang sudah rilis, kan tinggal 2 copyright strike-nya. Channelnya nggak bakalan di-ban sama YouTube pada tanggal 23, ya. Dibiarin dulu, karena jika copyright strike itu berlangsung selama 3 bulan, yang jumlahnya kurang dari 3 ya, kalau cuma 2 copyright strike atau 1, udah lebih 3 bulan dia akan expire sendiri. Tapi kalau statusnya ada 3 sekaligus, ada tanggal deadline-nya ya, di mana channel kita akan ditutup. Ya, jadi retraction ini bisa dilakukan menghubungi salah satu atau salah 2 atau 3-tiganya. Jika 2 hari lagi mau ditutup sama YouTube, kalau hari ini bisa minta rilis dari orang yang mengklaim, itu aman. Ya. Yang kedua, submit counter notification. Nah, ini kalau kita yakin copyright-nya kita yang punya, atau ada keputusan pengadilan, atau ada pengacara, baru kita submit counter notification. Tapi ini jarang terjadi lah, karena bukan kita yang punya, sehingga kita harus mengirimkan retraction pemilik copyright. Yang kena 3 copyright strike, sebelum deadline, ada 1 aja yang merilis, channel dia nggak jadi ditutup sama YouTube. Ya. Paling yang 2 itu tinggal menunggu expire selama 3 bulan. Tapi tinggal 2 ini kalau sebaiknya juga dihubungi yang punya. Kalau bisa dirilis semuanya. So kalau cuma 2 dibiarin aja. Tiba-tiba entah video lama ada mengandung konten copyright yang lain, di strike sama orang, kena lagi 3, tutup lagi ntar. Ya. Jadi intinya baik copyright claim maupun copyright strike, itu dua-duanya ada solusinya. Ya. Jangan dihapus, tapi ikutilah langkah-langkah yang sudah disediakan. Untuk copyright claim, bisa kita ganti lagunya, kita potong segmennya yang kena itu, atau kita bisukan. Ya, selesai masalah. Oke. Sementara kalau copyright strike, pelanggaran hak cipta, kita hubungi yang punya copyright, minta tolong dirilis, sehingga baru kita hapus. Jadi setelah rilis, kita hapus baru aman. Dan intinya ke depan harus lebih hati-hati menggunakan konten yang lain. Nah, kadang-kadang beberapa lagu backsound yang ada di Google, di YouTube, yang bilangnya free copyright, setelah kita pakai juga kena copyright claim kan? Ya, kenapa? Bukan dia bohong, tapi bisa jadi udah pindah pemilik. Awalnya dia yang punya, dia udah bebasin aja deh. Terus dia jual ke pihak lain. Akhirnya statusnya berubah copyright claim. Yang sudah monet, duitnya akan dikasih ke mereka, ya. Nah, yang namanya pemilik hak cipta ini sebenarnya ya, dia bisa suka-sukanya dia sih. Ya. Misalnya ini, ada satu lagunya dipakai oleh channel A yang subscribernya udah gede. Dia mau strike aja tuh. Sementara dipakai oleh channel yang lain, dia nggak strike, ini urusan dia. Jadi nggak bisa ada satu channel yang komplain, kenapa gua di strike sementara ada yang pakai juga yang lain, channel lain nggak diapa-apain. Kita nggak bisa mengkomplain seperti itu, karena terserah yang punya dong. Nah, kadang-kadang soal copyright ini juga soal persaingan atau kompetisi bisnis ya. Jadi makanya ke depan, begitu channel kita semakin besar, harus sangat hati-hati menggunakan konten yang lain, orang lain, ya. Yang paling aman sih yang digunakan, yang disarankan oleh YouTube, ya. Atau kalau sudah mulai growing, sudah mulai berkembang, duitnya sudah mulai banyak, kita bisa beli katalog-katalog berbayar ya. Misalnya di Epidemic Sound dan lain sebagainya. Oke, itu dulu. Kalau ada yang belum paham atau ada yang mau ditanyain, silakan di komen atau ikut gabung di WhatsApp grup saya. Anda bisa bertanya apa saja, dan sehingga kalau saya bisa jawab, member yang lain juga bisa menjadi pengetahuan buat mereka. Bagi yang sudah punya channel di YouTube, pas upload video, pasti sering melihat ada 2 jenis lisensi di YouTube Studio. Pertama, lisensi standar YouTube, dan yang kedua, Creative Commons Atribusi. Nah, saya memilih menggunakan lisensi Creative Commons Atribusi ini untuk semua,
video yang ada di channel ini. Mengapa? Dan betulkah view dan subscriber juga ngalir karena lisensi ini? Halo semua, jumpa lagi di Budi Putra Channel, channel tutorial YouTube untuk pemula. Nah, hari ini kita akan membahas terkait dengan lisensi Creative Commons atribusi. Dan mengapa ini dapat menjadi pendekatan yang sangat berguna dalam mengembangkan dan membagikan karya kreatif Anda secara lebih luas. Jadi, tonton sampai habis ya. Secara sederhana, lisensi ini adalah jenis lisensi yang memungkinkan Anda untuk berbagi karya dengan orang lain. Dengan syarat memberikan kredit kepada pembuat yang asli. Ini berarti bahwa karya Anda dapat digunakan oleh orang lain secara bebas, asalkan mereka memberikan pengakuan atau mencantumkan kredit yang pantas. Lalu apa saja sih manfaat yang dapat diperoleh dengan menggunakan lisensi ini? Pertama, jangkauan yang lebih luas. Dengan memilih lisensi Creative Commons atribusi ini, karya Anda bisa lebih mudah ditemukan oleh audiens yang lebih luas di seluruh dunia. Yang kedua, kolaborasi yang meningkat. Lisensi ini dapat membantu Anda menjalin hubungan dengan pembuat konten lainnya dan memungkinkan kolaborasi yang lebih luas. Dengan memberikan akses kepada orang lain untuk menggunakan karya Anda dapat menginspirasi ide-ide baru. Yang ketiga, pengakuan untuk karya Anda. Dengan menetapkan lisensi Creative Commons atribusi, Anda memastikan bahwa Anda tetap mendapat pengakuan yang pantas untuk karya-karya Anda. Jika Anda tertarik untuk menggunakan lisensi Creative Commons, berikut langkah-langkah yang bisa Anda lakukan. Pertama, tentukan lisensi yang sesuai. Pastikan memilih lisensi Creative Commons atribusi yang paling cocok untuk karya Anda. Nah, jika Anda ingin bikin video nih, ingin memanfaatkan karya orang lain, nah pastikan Anda memilih filter Creative Commons pas nyarinya di YouTube, di search engine-nya YouTube ya. Nah, itu kan keluar tuh seluruh video-video yang punya lisensi Creative Commons. Nah, kalau Anda menggunakan footage, cuplikan-cuplikan video tersebut, atau bahkan seluruh atau sebagiannya, Anda bakalan aman. Anda tidak bakalan kena copyright strike, ya. Karena itu sudah diizin nih sama pemilik aslinya. Sertakan atribusi yang tepat. Ketika Anda membagikan karya-karya Anda, pastikan untuk memberikan kredit yang tepat kepada pembuat asli dengan ketentuan lisensi. Nah, tadi kan kita ngambil tuh, ya, dari karya orang lain, video orang lain yang punya lisensi Creative Commons, jangan lupa dicantumin di deskripsi. Boleh juga di konten, di video, di bagian akhir, terserah yang mana yang kita merasa ini semacam ucapan terima kasih lah karena kita sudah memanfaatkan karya-karya orang lain. Yang ketiga, edukasi tentang penggunaan. Ya, ajarkan kepada orang lain tentang bagaimana menggunakan karya Anda sesuai dengan ketentuan lisensi Creative Commons atribusi. Ingat ya, hanya karya asli Anda yang bisa dilabeli lisensi Creative Commons. Jadi dalam konteks ini, jika Anda menggunakan footage atau video-video yang berlisensi Creative Commons milik orang lain, Anda nguploadnya tetap memilih lisensi standar YouTube. Ya, karena itu bukan karya Anda kan. Tapi kalau Anda yang punya karya yang aslinya nih, yang Anda jadi syuting sendiri, yang rekaman sendiri, lalu Anda boleh mencantumkan lisensi Creative Commons dengan harapan semua orang bisa pakai aman. Tidak ada kekhawatiran akan kena pelanggaran hak cipta atau copyright strike. Karena jangan lupa soal copyright strike ini memang bikin para YouTuber trauma lah ya. Karena jika mendapat 3 copyright strike dalam 2-3 bulan gitu, rentang 2-3 bulan, channel kita akan di-ban selamanya. Jadi orang makanya hati-hati sih banget dalam mengambil footage orang lain. Makanya Creative Commons ini merupakan cara yang efektif lah ya. Karena memang pada konteks tertentu kita juga butuh kan
ngambil beberapa contoh. Kita juga butuh elemen-elemen video yang lain, ya, karya orang lain gitu. Ya nggak apa-apa, pilih yang berlisensi Creative Commons. Lalu bagaimana efeknya terhadap view dan subscriber? Itu selalu kami jadi pertanyaan. Tapi dari pengalaman saya, sebenarnya view-nya nggak meledak sih. Tapi lumayan konsisten, ya. Itu pun juga jumlah subscriber juga nambah, tapi alami ya. Mungkin banyak orang yang nonton YouTube dan nyari-nyari video atau konten yang berlisensi Creative Commons ini buat dijadikan konten. Nah, jadi mereka nyari ini, oh ini semuanya Creative Commons yang mereka cari ketemu. Bagusnya lagi, mereka sering nonton sampai selesai kan, karena bagaimana sih mau saya pakai gitu, ya. Jadi retensi video-video yang menggunakan lisensi Creative Commons juga tinggi, karena orang pengen lihat sampai selesai bagaimana nih yang bisa saya pakai untuk video saya dan lain sebagainya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di konten berikutnya. Meskipun YouTube Short bisa dibikin sampai 60 detik, tapi durasi ideal yang disarankan YouTube adalah 15 detik. Halo semua, jumpa lagi dengan saya Budi Putra, host Tukang IT. Berhubung short baru saja diluncurkan YouTube, masih banyak hal yang perlu kita pelajari nih. Apalagi karakteristik video short beda banget dengan video regular untuk channel kan. Tapi jelas tetap ada cara untuk mengoptimasi video-video short agar view, engagement, dan subscribernya tetap berkembang. Simak tips-tips berikut. Optimalkan penyuntingan video. Nah, seperti namanya short artinya pendek. Jadi penyuntingan video harus lebih ringkas, alirannya lebih cepat dan menarik. Bagian yang paling menarik atau istilahnya hook harus ditaruh di awal supaya orang tertarik dan nonton sampai selesai. Kedua, soal durasi. Jika kita mau bikin short di aplikasi YouTube di HP dengan cara ngeklik tanda tambah di bagian bawah, lalu pilih create a short, nah di atas tombol record akan muncul angka 15 kan? Maksudnya 15 detik. Kalau dipencet lagi, muncul angka 60, maksudnya 60 detik. Artinya apa? Ternyata YouTube menyarankan kita bikin short dengan durasi 15 detik aja. Saya ulangi, 15 detik. Bahwa kita bisa bikin short sampai 60 detik memang benar, tapi pasti ada alasan YouTube menyarankan kita bikin yang 15 detik. Yang ketiga, jangan salah hashtag. Nah, jika bikin short di YouTube Studio, jangan salah bikin hashtag di judul ya. Yang benar tuh short pakai ES, bukan short tanpa S ya. Supaya nggak salah, ada cara yang lebih praktis sebenarnya. Nggak usah bikin hashtag sama sekali di judul. Karena kalau kita upload video vertikal dengan durasi di bawah 60 detik, YouTube sudah langsung bisa mengenali bahwa itu pasti buat short. Keempat, deskripsi harus diisi. Nah, deskripsi sebagian tetap harus diisi, paling tidak 1 atau 2 kalimat. Isinya ya tentu harus mencerminkan isi dan judul video short kita. Ya, jangan dibiarkan kosong. Yang kelima, hashtag di deskripsi. Jangan lupa tetap buat beberapa hashtag yang relevan di deskripsi ya. Untuk video tentang kucing misalnya, mungkin bisa dibikin hashtag kucing, kucing lucu, funny cat, dan lain sebagainya. Perlukah thumbnail? Video-video short mungkin tidak butuh thumbnail, tapi usahain desainnya punya ciri khas sendiri, karena short tetap nongol di hasil pencarian, rekomendasi, dan beranda. Jadi, dengan bikin desain tertentu, besar kemungkinan banyak yang ngeklik dan menambah view juga. Ya. 7. Headline menarik. Headline atau judul menarik sangat diperlukan untuk menarik perhatian penonton short. Mungkin tetap harus ada unsur clickbait-nya, sensasional, pertanyaan, dan seterusnya. Tapi ingat, jangan sampai isinya nggak nyambung sama judul yang clickbait tadi, gitu. Sekali orang tersesat, orang nggak mau balik lagi ke channel short kita, gitu, ya. Taruh di feature section. Nah, jangan lupa menaruh short di feature section di channel kita, ya. Kita bisa masuk di tab kostumisasi, ya. Nanti bikin single playlist, ya, masukin short. Nah, kan dia nongol di bawah tuh, ditarik paling atas, ya.
Strategi ini jelas akan menambah view dari para penonton yang mampir ke channel kita. Itu dulu tips optimasi video shop. Ya, selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Salam.